Assalamualaikum, halo semuanya. Kita dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Khairunisa Syahira, saya Fanaya Sarah, saya Anita, saya Aura Safira Putri. Jadi di video kali ini kita akan ngejelasin tentang apa itu leasing. Kalian penasaran gak sih apa itu leasing? Daripada makin penasaran, let's go kita simak videonya. Selamat menonton semuanya. Halo semuanya, saya Anita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian leasing serta tujuan dari leasing. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian leasing. Terlebih dahulu, sewa guna usaha leasing didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selain itu, leasing dapat didefinisikan sebagai metode pembiayaan yang dilakukan melalui pengadaan barang modal maupun aset untuk diberikan kepada perusahaan maupun individu. Kegiatan leasing umumnya mempunyai kurun waktu tertentu dan cara pembayarannya juga dicicil atau diangsur. Ketika debitur berhasil melunasinya, maka ia punya pemilihan untuk membelinya menggunakan nilai yang tersisa. Leasing adalah salah satu cara yang seringkali diandalkan oleh masyarakat Indonesia. Misalnya saja saat membeli barang-barang elektronik, kendaraan, modal untuk membangun sebuah usaha, dan lainnya. Yang kedua adalah tujuan dari leasing. Biasanya pihak akan melakukan leasing karena didasari oleh tujuan-tujuan berikut ini. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mempunyai barang ataupun modal meskipun barang tersebut mempunyai nilai yang tinggi sehingga Anda dapat langsung menggunakannya sembari mengangsur. Yang kedua, menghemat biaya produksi karena pembelian alat tidak dilakukan dalam satu waktu. Yang ketiga, pihak pemberi leasing biasanya menjalankan pembiayaan ini guna mendapat penghasilan dari bunga pinjaman. Pihak-pihak dalam leasing terbagi menjadi 4. Yang pertama ada lessor, yang kedua ada leasee, yang ketiga supplier, dan yang keempat terakhir adalah bank. Yang pertama adalah lessor. Lessor ini merupakan sebuah badan usaha yang menyediakan fasilitas pembiayaan kepada leasee. Biasanya ini berbentuk seperti barang modal. Yang kedua adalah leasee. Leasee ini merupakan sebuah perusahaan ataupun perorangan yang menerima pembiayaan fasilitas berupa barang modal dari lessor. Yang ketiga adalah supplier. Supplier ini merupakan pihak yang menyediakan barang atau yang dibutuhkan oleh si pihak leasee dan akan dilunasi oleh pihak lessor. Dan yang keempat, yang terakhir merupakan bank. Bank ini merupakan pihak yang menyediakan dana untuk pihak lessor. Pihak lessor akan menggunakan pinjaman bank untuk melunasi barang yang dibutuhkan oleh leasee. Ciri-ciri leasing. Yang pertama, adanya jangka waktu sewa dan periode pembayaran cicilan. Nah, jika cicilannya ini tidak dibayarkan dalam jangka waktu tertentu, maka barang yang dipinjam oleh pihak leasee akan dikembalikan lagi ke pihak lessor. Yang kedua, hak milik dari barang yang disewa oleh pihak leasee merupakan tetap menjadi hak miliknya pihak lessor. Jadi, pihak lessor dapat dengan mudah menarik kembali barang yang disewakan kepada pihak leasee. Yang ketiga, biasanya objek leasing ini merupakan barang yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh seorang nasabah ataupun perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Yang keempat, adanya nominal cicilan yang telah disepakati bersama. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis leasing. Leasing sendiri dibagi menjadi dua, yaitu operating lease dan financial lease. Operating lease merupakan penyediaan barang modal secara sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Tanpa hak opsi di sini berarti lease tidak diberikan opsi untuk membeli barang modal tersebut di akhir peminjaman. Jadi tidak ada pengalihan resiko dan manfaat terkait kepemilikan aset. Lalu, kalau financial lease merupakan sewa guna usaha di mana lease pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha tersebut berdasarkan nilai yang disepakati. Jadi, adanya pengalihan resiko dan manfaat terkait kepemilikan aset. Mungkin dengan penjabaran dan penjelasan gitu kita masih bingung ya apa itu operating lease dan financial lease.
Jadi operating list sendiri, contohnya gini, misalkan aku mempunyai toko fotokopian dan aku membutuhkan mesin fotokopi. Karena kalau kita beli mesin fotokopi itu mahal, belum lagi biaya kalau misalkan dia rusak, kan lebih banyak makan resiko ya. Jadi aku datang ke perusahaan list untuk meminjam mesin fotokopi tersebut. Misalkan aku meminjam dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, selama pemakaian mesin tersebut, aku akan membayar sewa. Dan semua keperawatan yang bergantung pada mesin fotokopi tersebut akan ditanggung oleh perusahaan leasing gitu. Nah, kalau misalkan finansialis, contohnya gini, aku butuh motor, tapi aku belum mempunyai uang yang mencukupi untuk membeli motor tersebut. Maka aku datang juga ke perusahaan leasing, lalu nanti perusahaan leasing itulah yang akan membeli motor ke brand yang akan aku beli. Misalkan aku mau beli motor Honda gitu. Nah, nanti perusahaan leasing tersebut yang akan membeli, yang akan nalangin gitu istilahnya. Nanti kita bayar cicilannya ke perusahaan leasing. Nah, bedanya di mana? Kalau misalkan operating list tadi setelah kita pakai, kita kembalikan lagi ke perusahaan leasing. Kalau di finansialis ini enggak. Jadi nanti barang itu menjadi milik kita dan semua biaya keperawatan itu akan ditanggung sama kita. Gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara leasing dan kredit bank. Perbedaan antara leasing dan kredit bank yang pertama adalah jenis barang. Jenis barang yang dimiliki oleh leasing berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Contoh barang bergerak yaitu seperti leasing motor, dan contoh barang yang tidak bergerak seperti mesin fotokopi. Sedangkan kredit, jenis barangnya berupa semua jenis investasi. Yang kedua adalah jangka waktu. Jangka waktu leasing adalah menengah, yaitu sekitar 1-6 bulan. Sedangkan jangka waktu pada kredit adalah pendek hingga menengah. Perbedaan ketiga adalah bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan leasing merupakan badan hukum perusahaan leasing. Sementara kredit, bentuk perusahaannya adalah bank debitur. Terakhir dari perbedaan leasing dan kredit yaitu besarnya pembiayaan yang ditangani. Leasing menangani 100% dari pembiayaan dan kredit hanya menangani 80% dari pembiayaan, yang sisanya ditanggung oleh nasabah. Dan yang terakhir adalah manfaat dari leasing atau yang bisa kita sebut sebagai keunggulan leasing. Nomor 1 adalah bersifat fleksibel. Bersifat fleksibel leasing dapat disesuaikan dengan keperluan pihak dari nasabah. Manfaat leasing kedua adalah pelayanan yang cepat. Pelayanan yang cepat dapat meningkatkan efisiensi waktu untuk melakukan kegiatan perusahaan. Keunggulan ketiga adalah leasing yang telah dilindungi oleh hukum. Dilindungi oleh hukumnya ini sudah melalui peraturan yang telah disepakati. 4 adalah terhindar dari invasi. Terhindar dari invasi ini dikarenakan pembayaran yang telah dilaksanakan sesuai dengan satuan keuangan yang telah disepakati. Manfaat yang kelima ini adalah manfaat yang terakhir, yaitu capital saving. Capital saving adalah pihak lembaga leasing biasanya memberikan anggaran 100% untuk para nasabah. Nah, itu tadi penjelasan tentang leasing dari kita. Semoga apa yang kita jelasin bisa kalian pahami dengan baik. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!